Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam pokok bahasan mengenai dimensi kualitas pelayanan publik. Adapun sub pokok bahasan dalam materi ini adalah pengertian kualitas pelayanan, dimensi kualitas pelayanan, indikator kualitas pelayanan, dan bentuk serta contoh pelayanan publik yang berkualitas. Setiap pelayanan akan menghasilkan berbagai macam penilaian yang datangnya dari pihak yang dilayani. Pelayanan yang baik tentunya akan memberikan penilaian yang baik pula. Tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak memberikan kepuasan, maka akan menimbulkan kekecewaan dan bisa memperburuk citra instansi pemberi layanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkualitasnya pelayanan yang diberikan oleh seorang pemberi pelayanan. Yang pertama, tidak adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya, mereka bekerja dan melayani seenaknya, padahal orang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah, resah. Yang kedua, sistem prosedural dan sistem kerja yang tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum selesai, sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih, atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani. Faktor yang keempat, pendapatan pegawai yang tidak memenuhi kebutuhan hidup juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan meskipun secara minimal. Akibatnya, pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain menjual jasa pelayanan. Faktor yang kelima, kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, hasil pekerjaannya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, apakah yang dimaksud dengan kualitas pelayanan? Menurut Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Tindakan yang dimaksudkan ini bisa tidak nampak atau tidak berwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Menurut Pandi Ciptono, kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumen tersebut. Sedangkan menurut Ibrahim dalam Hardiansa, kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, di mana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Nah, pada dasarnya kualitas pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dan kinerja pelayanan pun meningkat. Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam menerima layanan adalah tidak adanya informasi yang jelas dan kemudahan dalam mengakses pelayanan, sehingga menyebabkan munculnya persepsi adanya biaya atau pungli. Selain itu, masyarakat tidak memahami mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan dalam mendapatkan pelayanan. Ditambah lagi, persyaratan yang diperlukan juga tidak lengkap. Selain itu, tidak adanya kepastian waktu terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan,
Parasuraman dalam Ciptono dan Chandra mengidentifikasikan ada 10 indikator kualitas pelayanan yang dirangkum menjadi 5 indikator yang dikenal dengan istilah SEPQUAL. Nah, apakah 5 indikator tersebut? Yang pertama adalah tangible atau bukti langsung untuk menampilkan yang terbaik bagi masyarakat. Biasanya meliputi fasilitas fisik, perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan pegawai dan sarana komunikasi yang digunakan. Dimensi yang kedua, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan, akurat dan memuaskan, atau dengan kata lain, cepat, tepat, dan tidak ada kesalahan. Dimensi yang ketiga yaitu responsiveness atau daya tanggap, yaitu tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. Dimensi yang keempat, assurance atau jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para pegawai sehingga menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat yang dilayani. Dimensi yang terakhir atau yang kelima yaitu empati, mencakup perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan masyarakat secara akurat dan spesifik. Sementara itu, pelayanan publik yang berkualitas juga memiliki beberapa kriteria dan indikator. Yang pertama, tepat dan relevan. Artinya, pelayanan harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat. Kriteria yang kedua, tersedia dan terjangkau. Artinya, pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas. Indikator yang ketiga dapat menjamin rasa keadilan. Nah, dalam hal ini terbuka dalam memberikan perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama. Indikator yang keempat dapat diterima. Artinya, pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat dari teknis atau cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan, dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif, dan manusiawi. Indikator yang kelima, ekonomis dan efisien. Dari sudut pandang pengguna pelayanan dapat dijangkau dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan indikator yang keenam, efektif. Artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan masyarakat. Selanjutnya mengenai bentuk dan contoh pelayanan publik. Yang pertama ada pelayanan administratif. Pada umumnya menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Contohnya kartu keluarga, KTP, SIM atau paspor, STNK, IMB, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kedua adalah pelayanan barang. Dalam hal ini, menyediakan atau menghasilkan produk yang secara langsung menambah nilai bagi penerimanya. Contohnya, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, dan penyediaan air bersih. Bentuk layanan yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang dapat memberikan manfaat selama periode waktu tertentu. Contohnya pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan layanan pos. Bentuk layanan yang berikutnya adalah pelayanan regulatif, layanan yang memberlakukan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Contohnya,
semua orang berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari pengacara dalam kasus yang dihadapinya. Demikianlah pokok bahasan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.